Ya, mungkin kita akan mulai untuk ruang kolaborasi coaching, di antaranya kita memiliki 2 kasus, yaitu kasus 1 dan kasus 2. Nah, di mana kasus 1 dan kasus 2 ini kita akan berperan berbeda, tetapi untuk yang kasus 1 ini di sini saya akan berperan sebagai guru dan Pak Anggrian yaitu sebagai murid. Nah, jadi nanti pada saat saya berperan menjadi guru, Pak Anggrian menjadi murid, nanti kita akan saling berkomunikasi selayaknya sebagai coach dan coachee. Ya. Mari kita mulai untuk kegiatan kolaborasi hari ini, yaitu akan diawali dari kasus 1. Nah, di sini dari kasus 1 ini Anda seorang wali kelas mendapatkan laporan dari beberapa guru bahwa di kelas Anda ada seorang murid yang berprestasi di bidang karate, tetapi tugas jarang mengumpulkan dan semangat belajarnya di kelas kurang. Dia selalu memiliki alasan seperti capek, tidak cocok dengan gurunya, belajarnya tidak menyenangkan, atau dengan alasan lain. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Nah, alur ceritanya sebagai berikut. Yang bermain peran, saya sebagai coach yaitu Ahmad Wahyudin, dan Panggrian Prasetya yaitu sebagai coachee, yaitu menjadi murid. Nah, dari prolog ini, saat itu waktu menunjukkan pukul 10, Pak Ahmad menghampiri Anggrian yang sedang beristirahat di samping lapangan upacara. Anggrian merupakan salah seorang murid kelas 6 yang menurut pengamatan Pak Ahmad berprestasi di bidang karate. Tetapi tugas jarang mengumpulkan dan semangat belajarnya di kelas kurang. Pak Ahmad mengajak Anggrian ke perpustakaan untuk berdiskusi. Ya. Oke, baik. Kita mulai ya, Pak Anggrian ya. Ya, siap, Pak. Terbaca nggak, Pak? Kelihatan, Pak. Tenang aja, tenang. Kita bermain peran. Assalamualaikum, Anggrian. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar Anggrian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Anggrian, istirahatnya bisa diganggu sebentar. Hari ini kita akan diskusi, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa? Kalau tidak apa-apa, kita diskusi di perpustakaan. Iya, Pak. Tidak apa-apa. Boleh, Pak. Kalau mau di perpustakaan. Nah, kita berjalan ke lokasi perpustakaan, terus sambil duduk. Ya, oke. Anggrian, boleh Bapak bertanya? Akhir-akhir ini Bapak mendapatkan laporan bahwa Anggrian tugas-tugas yang diberikan guru mapel ada yang belum dikumpulkan. Selain itu, pada saat belajar di kelas ada catatan bahwa Anggrian malas-malasan belajarnya dan kurang bersemangat. Ada apa? Iya, Pak. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih, Pak, sudah bersedia membantu. Jadi apa nih yang bisa Bapak bantu? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya. Terus apa lagi? Saya itu masih bingung, Pak, mengapa saya begini. Saya ingin tahu penyebabnya, Pak. Ya. Coba ceritakan pada Bapak apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa kalau saya kecapean pada saat belajar. Karena kalau sudah selesai bertanding, saya jadi malas belajar. Selain itu, gurunya juga kalau mengajar membosankan. Seharusnya guru kalau mau mengajar menanyakan dulu keadaan muridnya. Baik, kalau merasa ada yang kurang nyaman, Bapak pun sama. Sebelum berlanjut diskusi, kita mindfulness dulu ya. Boleh, Pak, mindfulness apa-apa. Ya, baik ya. Nah, kita untuk mindfulness-nya,
pejamkan mata Anggrian atau lihat ke bawah tangan, ambil 3 napas penuh perhatian. Sudah diambil napas dengan penuh perhatian. Selanjutnya rasakan kaki di lantai. Ya, Pak. Selanjutnya rasakan napas La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik ya. Nah, jadi mindfulness kita sekaligus mendengarkan suara azan. Nah, tadi Anggrian sudah merasakan apa sambil mendengarkan azan. Nah, sekarang angkat mata dan perlahan-lahan amati ruangan tanpa berbicara. Iya, Pak. Kira-kira setelah mindfulness ini sekarang Anggrian merasakan ini sudah tenang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sekarang Anggrian siap untuk melanjutkan diskusi? Iya, Pak. Ya, oke. Baik. Kira-kira apa yang menyebabkan Anggrian malas belajar? Akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar karena kecapean aja, Pak, dan gurunya kurang menyenangkan dalam belajar. Oh, baik. Kalau keadaannya seperti itu, Bapak akan carikan solusinya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Nah, di sini Anggrian. Jadi menurut Anggrian, diskusi hari ini kira-kira bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapat solusi tepat agar mendapat nilai yang bagus, Pak. Baik. Kalau seperti itu,
Apa yang menjadi hambatan Anggrian? Kebetulan kalau saya beres lomba karate, saya suka kecapean. Karena orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan prestasi saya di bidang karate. Karena saya masuk di sekolah ini karena prestasi karate, Pak. Oh, baik. Lalu, bagaimana pendapatmu, apakah prioritas utamamu dalam hal ini belajar atau karate? Keduanya penting, Pak, tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya berbenturan dengan banyak tugas. Ya, kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Saya akan mencoba untuk bisa berbagi waktu, Pak. Nah, apakah kamu bisa belajar di sela-sela kegiatan karate tanpa mengganggu kegiatan karate? Bisa, Pak, bisa belajar menggunakan HP untuk belajar. Ya, itu bagus Anggrian. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak? Iya, Pak, saya akan segera mengatur waktu untuk belajar di sela-sela kegiatan karate. Ya, bagus sekali ya, Nak. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka guru tersebut pun akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk Anggrian dalam pembelajaran. Iya, Pak, terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, iya nak, kamu anak yang hebat, kamu pasti bisa. Semangat ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Oke. Nah, baik. Ini yang kasus pertama sudah selesai. Kita bermain peran, saya sebagai guru dan Panggrian sebagai murid. Nah, kasus kedua kita balik ya. Di mana kasus kedua ini masih sama tentang coach dan coachi, tetapi guru dan muridnya kita balik. Panggrian sebagai guru dan saya sebagai muridnya. Oke, nah silakan Panggrian kita akan berbalik untuk menjadi murid ya. Mungkin dari saya dulu ya muridnya ya. Ya, Pak Ya. Awe. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Nak. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa? Iya Pak, tidak apa-apa. Nak, boleh Bapak bertanya? Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu terlihat murung, kurang bersemangat. Ada apa? Ya. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak sudah bersedia membantu. Jadi apa nih yang bisa Bapak bantu? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya. Terus apa lagi? Saya itu masih bingung Pak, mengapa saya begini. Saya ingin tahu penyebabnya Pak. Coba ceritakan pada Bapak, apa yang kamu rasakan saat ini? Ya. Saya merasa kalau saya tidak nyaman eh, pada salah satu mata pelajaran. Mengapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya Pak, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir, kenapa ya guru matematika selalu menyindir saya di dalam kelas?
Menyindir. Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan kamu yang alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya, Pak, soalnya kalau di dalam kelas, ibu itu bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya. Ibu itu bilang kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dan menambah pengetahuan matematika. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi. Lalu bagaimana menurutmu? Benar juga apa yang dikatakan ibu itu kalau les matematika itu sangat penting. Terus kenapa kamu tidak ikut les privat? Tidak bisa, Pak. Masalahnya saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin ibu itu tidak suka sama saya. Jadi, menurut kamu, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar tidak disindir lagi dan mendapat nilai yang bagus. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatanmu? Kebetulan les diadakan sore hari, sedangkan waktu sore saya harus latihan pencaksilat untuk persiapan lomba, dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan pencaksilat itu karena sangat penting. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Les matematika atau latihan pencaksilat? Ya, eee, keduanya penting, Pak, tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya berbenturan seperti itu. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Saya, akan menemui guru matematika, mencoba membicarakan, hal ini dengan guru matematika. Kalau bisa, saya mendapat link video atau catatan materi matematika, supaya bisa saya pelajari secara daring di rumah, dan saya akan minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu. Soalnya kalau Sabtu saya tidak latihan pencaksilat. Apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan pencaksilat? Bisa, Pak. Saya bisa pakai laptop ataupun HP untuk belajar. Itu bagus, Nak. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak? Iya, Pak, saya akan segera menemui guru tersebut untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les, secara daring maupun luring di hari Sabtu. Bagus sekali, Nak. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu bersamaan. Tetapi jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik, kamu kamu mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuat catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut. Iya, Pak, terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya, Nak, kamu anak yang hebat, kamu pasti bisa. Semangat ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Awe. Ya, ini Nih, berapa menit, Pak? lumayan, Pak. Kayaknya kayaknya masih ini ya, Itu masih ada waktu. Tadi masih kita ada. mulai jam berapa? Tadi ada sekitar 20 menitan pasti. 20 menitan ya? Oke. Iya. Kira-kira ini, berarti mau ada yang ditambahkan lagi nggak? Tinggal refleksinya aja, Pak. Refleksi yang kemarin Bu Sunarti ya, yang Oh, iya ya, refleksi ya? Eh, refleksi coaching.
Refleksinya tuh disampaikan di sini atau Nanti disampaikan di yang bersama kalau nggak salah, kalau kalau nggak saya dengar tuh sih tadi disampaikan di rumah bersama yang ya? bareng. Mhm, Oke, gitu. Kira-kira nih, baik. gitu. Mau Nah, disamain atau mungkin gimana nih, Pak? atau mungkin kita coba apa, kan kita jadi coach dan coachee ya, kita Iya, saling merefleksi aja deh. Belajar apa, belajar merefleksikan. Ya mungkin, saya merefleksikan, apa, yang di kasus, 1, nanti, Bapak merefleksikan yang di kasus 2. Atau gimana? Bapak mau merefleksikan kasus 1 apa kasus 2? berarti kayaknya enakan yang saya yang ke satu ya, karena kan saya Oh sebagai, ya, oke. Nah, eee berarti Bapak merefleksikan kasus 1, saya mhm, merefleksikan kasus 2 ya? iya, Nah, mungkin karena Bapak kasus 1, kira-kira setelah percakapan dari kasus 1 itu melihat kondisi Anggrian yang malas belajar dan juga, wali kelasnya yang mendapatkan, apa, gambaran bahwa Anggrian ini berprestasi di bidang karate tetapi, apa, malas belajarnya karena kecapean ikut kegiatan karate dan juga mungkin dari beberapa faktor lain katanya gurunya, ini ya kurang menarik dan sebagainya. Nah kira-kira, iya, refleksi dari Pak Anggrian bagaimana? Silakan boleh dimulai. iya, eee, kalau saya sebetulnya gini, ini sering terjadi, Pak, bahkan ini Iya, terjadi dengan saya juga sebetulnya kejadian seperti mmm, ini. Banyak anak-anak yang mereka punya prestasi di bidang non akademis, gitu kan, tapi mereka kesulitan di bidang akademisnya justru. iya, Eee, ini yang harus terjalin gitu kan, kerjasama yang terjalin antara pihak guru dengan, murid. Karena satu sisi, murid ini serba salah nantinya. Karena ya contoh saya sampai saya itu dulu SMP, SMA gratis, Pak, oh iya, gitu. Kebetulan saya adalah atlet karate juga, gitu. Yang seminggu itu ke kelas cuma 2 hari, Pak. oh ke kelas 2 hari ya? Ya, Karena memang banyak di lapangan ya? betul betul, Pak. Iya, Dan ini memang ada satu dukungan motivasi dari pihak sekolah, karena mereka ini juga berjuang membawa nama baik sekolah, gitu kan. Baik secara tidak langsung, eee, mereka bisa membantu promosi untuk sekolah dan sebagainya, gitu kan. Ini terjadi di sekolah dan memang real, gitu iya, kan. Jadi memang harus ada beberapa anak-anak yang mereka yang biasa hidup di lapangan seperti saya, mereka akan tertekan dengan pelajaran yang memang harus diam, Pak, iya gitu betul. kan, gitu. Mungkin Pak Awe di SMK luar biasa anak SMK itu, Pak Awe, betul tidak? Di SMA Pak, Oh di SMA, SMA SMA negeri 2. SMA negeri 2 gitu. Oh iya. Ya, SMA itu kan anak-anaknya luar biasa kalau mereka yang berprestasi, kayaknya kalau Pak Awe ikut dari pagi sampai sore di ruangan, udah berantakan ruangan Pak Awe, bener nggak? Iya, Itu pasti ada alasannya. Nah ini, guru-guru di sini harus bagaimana punya trik untuk bisa menarik perhatian mereka, Pak, gitu kan. iya, iya, Bagaimanapun, makanya kita ini sering timbul, guru-guru di sini banyak yang notabene mereka harus jalankan akademisnya harus dan sebagainya gitu. Padahal mereka lupa bahwa anak-anak mereka itu telah berjuang untuk sekolah bahkan untuk, eee, kota gitu kan, iya, gitu. Jadi
kenapa sih tidak mereka memberikan pembelajaran di luar jam pelajaran gitu kan, di sela-sela waktu senggang ini harusnya bisa bisa ini, lebih bersinergi lagi gitu. Makanya beberapa kita angkat ini, saya sarankan angkat ini karena memang kejadiannya seperti itu gitu kan. Itu Pak Awe. Iya betul. Gitu. Ya, mungkin, refleksi dari kasus satu ini memang, perlu, kita di sekolah itu harus dibenahi. Memang tidak hanya dari segi gurunya saja sih, dari Betul, siswanya juga sama. Terkadang, kalau anak-anak yang siswanya atau muridnya, ini mah bagus, kadang, antara kegiatan sama tugas dan kegiatan sekolah tuh suka ini, seimbang, balance. Nah, kalau yang anak-anak seperti itu kan enak ya, Pak, ya, untuk ya betul, diajak ininya ya, diajak diskusi dan sebagainya. Nah, kadang kita juga suka menemui ada murid yang udah mah dia banyak kegiatan, tapi belajarnya kurang bersemangat dan, itu yang males-malesan itu. Nah, itu yang perlu kita motivasi. Sebetulnya hal tersebut kita bisa diskusikan dengan, orang tuanya gitu kan. Karena memang kan apalagi kalau anak SD ya, kalau anak SD mungkin butuh banget itu bimbingan dari orang tua di rumah maupun guru, betul. ya. Tapi kalau SMA itu kita, cukup berkomunikasi dengan orang tuanya, anaknya dipanggil juga itu bisa, kita nasehatin, yang penting kalau di SMA itu, kita ada waktu luang untuk membicarakan solusi apa yang harus bisa diberikan terhadap anak-anak, ya seperti itu. Ya Nah, baik ya, itu yang kasus satu. Nah berarti ya kasus satu. Nah berarti saya akan merefleksikan yang yang kasus 2 2. Nah, di mana kasus 2 ini hampir mirip-mirip dengan ya kasus satu, betul. tetapi berbedanya adalah di sini posisi gurunya yaitu, ya ada mungkin salah satunya menyindir di dalam kegiatan pembelajaran di mana, menyampaikan bahwa, les matematika itu penting untuk meningkatkan, nilai peserta didik atau murid. Nah, tetapi, hal tersebut seharusnya tidak disampaikan di forum, ya. Yang namanya Betul, anak itu kan, kita udah tahu sendiri ya, bahwa di dalam, menyampaikan sebuah teguran, menyampaikan sebuah nasihat, sebetulnya itu baik, tetapi alangkah lebih bijaknya kita sebagai seorang, guru itu kalau ingin memberikan sesuatu nasihat ataupun, mengingatkan, kita harus itu, harus menarik, siswa kita itu ke ruangan yang lebih nyaman. Ya kan ya di kelas kan di sekolahan banyak ya, ya ada perpustakaan, ya ada ruang itu ya, ruang kelas, tetapi mungkin ruang kelas juga kita lihat, si anak-anaknya apakah memungkinkan untuk anak itu dipanggil, ataupun mungkin di ruang guru juga sama, pasti kalau di ruang guru mah semua guru juga mengerti ya, Pak, ya. Nah, yang penting ya tuh kita tidak tidak menegur dan, mengingatkannya itu di depan anak-anak atau teman-temannya. Nah, supaya apa? Supaya anak itu tidak ada perasaan minder ataupun perasaan merasa ya itu tadi kan dia sampai mengungkapkan bahwa, "Saya merasa disindir sama ibu guru matematika bahwa saya tuh tidak pernah ikut les matematika, bahkan nilai saya kecil, eee, tetapi kan dia tidak bisa ikut les matematika itu karena ada alasan ya, bahwa pada, kegiatan sore itu dia berbenturan waktunya dengan kegiatan karate. Nah mungkin salah satu kenapa dia juga tidak meninggalkan kegiatan karate karena memang itu pesan dari orang tuanya bahwa dia jangan meninggalkan kegiatan tersebut. Mungkin anaknya ini
ayahnya ataupun orang tuanya udah tahu bahwa anaknya itu memiliki bakat di bidang, pencaksilat tersebut. Nah, jadi, ya Bapak sebagai, guru ataupun wali kelasnya ya, tepat mengajak anak tersebut itu mengobrol di perpustakaan, mencarikan solusinya supaya kegiatan karate juga tidak hilang, terus kegiatan privat juga bisa diikuti. Akhirnya alhamdulillah kan dari solusi tersebut, yaitu anak tersebut sudah terbuka, yaitu boleh bisa belajar daring, yaitu meminta link videonya ataupun link materinya untuk nanti dipelajari di sela-sela kegiatan pencaksilat. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita praktikkan di kasus 1 dan kasus 2 ini, menambah wawasan kita ya, Pak, ya, untuk ini ya, bagaimana, Betul. menangani murid-murid kita di sekolahan itu, dalam mencari solusi ataupun kenyamanan di dalam menyelesaikan masalah. Karena kan yang Iya. kita temui itu tidak hanya masalah pembelajaran ya, Pak, ya, ya macam-macam, eee ya istilahnya mah kita nyebutnya kenakalan ya, tapi ya namanya Mhm. juga anak itu ya memang, naluriahnya ya memang sedang mencari jati diri, ataupun mereka ingin, apa ya, ya show up terhadap teman-temannya ya kita maklumi juga, tetapi selama itu tidak di luar batas, kita memakluminya. Tapi kalau sudah di luar batas mah ya pasti kita juga sebagai guru akan menanganinya dengan baik. Yang penting tuh, kita bisa menanganinya dengan baik, ya seperti itu. Baik Ibu.